Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tardha wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal istifadata wal ifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wad dalalata ala al khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajabu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, ustadzah, para guru ngaji, tokoh masyarakat, para sesepuh dan penisepuh yang ada di manapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Qalbun Salim beserta kru dapat menyapa di ruang pemirsa sekalian, menyapa lewat layar kaca pemirsa sekalian. Semoga apa yang akan kita bahas nanti menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, untuk orang-orang yang di sekitar kita, keluarga kita, dan semoga membawa kebahagiaan di dunia sampai kebahagiaan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita umur yang panjang, memberikan kita nafas, memberikan kita sehat, memberikan kita kuat, memberikan kita sempat untuk menjalani aktivitas dan ibadah kita sehari-hari. Semoga ibadah-ibadah kita yang selama ini kita kerjakan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarga beliau, para istri-istri, para putra dan putri, kepada para cucu beliau, kepada para sahabat, para tabi'in, pengikut tabi'in sampai nanti ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sebentar lagi akan berjumpa dengan bulan yang sangat mulia, bulan suci Ramadan. Tidak terasa pula seakan-akan kita baru saja meninggalkan Ramadan tahun kemarin. Seakan-akan baru 1 bulan atau 2 bulan kemarin kita ini menjalani ibadah tarawih dan puasa. Tetapi ternyata sudah hampir 1 tahun kita meninggalkan bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat mulia, yang dinanti oleh orang-orang yang beriman. Bulan sebagai ladang pahala yang disediakan kepada orang muslim dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara keluarga, sahabat, handai tolan, tetangga, teman, ya, dan lain sebagainya yang mungkin tahun lalu masih bersama-sama kita. Menjalani Ramadan bersama, berpuasa bersama, sahur bersama, tarawih dalam satu masjid bersama. Tapi tahun ini ada beberapa di antaranya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya umur tidak ada yang tahu. Kita mungkin Ramadan ini pun juga nanti menjadi Ramadan yang terakhir pun juga tidak tahu. Semoga kita semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu ayat di dalam Al-Qur'an yang sangat terkenal sekali dan semua orang pasti hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan
atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini sudah jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa kepada siapa? Yaitu kepada orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya. Maka ketika kita merasa di dalam hati kita ada secercah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selayaknya lah sebagai mukmin yang baik ya berpuasa. Begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, ayat 183 dalam surat Al-Baqarah tersebut, sebagaimana yang sudah kita terjemahkan tadi ya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Yang namanya berpuasa tentu berat ya, tentu berat. Kecuali memang orang yang benar-benar dalam hatinya sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar orang yang soleh, benar-benar orang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau rakyat umum, kalau orang-orang biasa pada umumnya seperti saya atau mungkin panjenengan merasa berat, tentu merasa berat. Kalau mungkin mereka yang bekerja di bank atau ruangan ber-AC di kantor mungkin tidak terlalu berat. Mungkin tidak terlalu merasakan haus dan lapar seperti teman-teman yang lain. Tapi bayangkan ketika ada teman-teman kita yang berprofesi sebagai petani, harus berpuasa 1 hari penuh dan itu dijalani selama 1 bulan. Bagaimana alangkah beratnya mereka menjalani puasa. Bagaimana kita bayangkan ada seorang kuli misalnya, kuli bangunan, kuli panggul, harus menjalankan ibadah puasa. Atau mungkin sales marketing yang sehari-harinya ketika pagi sampai sore harus ada di jalan keliling berpuluh-puluh kilometer di bawah terik matahari. Tentu hal ini sangat memberatkan mereka. Atau bahkan pekerja-pekerja yang lain juga merasa sangat berat untuk menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Maka apakah Allah Subhanahu wa taala tidak mengerti bahwasanya puasa ini sangat berat untuk dijalani? Tentu jawabannya Allah sangat maha tahu, Allah sangat maha mengerti terhadap apapun derita yang dialami oleh hambanya. Maka menariknya di sini Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184, kalau kita renungkan lebih lanjut, di situ ada makna begitu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik, mari kita bayangkan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjalankan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan, Allah tidak serta-merta menyuruh kita sudah kamu puasa, misalnya begitu. Atau puasa itu wajib, kalau enggak puasa tak cemplungkan neraka. Apakah begitu bahasanya? Ternyata tidak. Kalau misalnya kamu enggak puasa, kamu akan mendapat dosa besar, kamu enggak akan diampuni. Apakah bahasanya begitu? Tidak. Ternyata bahasa yang disampaikan oleh Allah sangat menarik, sangat lembut, sangat ramah. Sehingga kita ketika merenungkan ayat-ayat puasa yang ada dalam surat Al-Baqarah ini pasti akan tercengang. Nah, maka saya pada kesempatan kali ini ingin mengajak, ayo coba merenungkan bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ini. Saya mengajak kepada panjenengan semuanya untuk bisa merasakan feel-nya, merasakan ruh dari atau aura dari ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Penggalan ayat pertama dalam surat Al-Baqarah 183 adalah sapaan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang punya iman. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan
atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Di sini kita bisa mengambil analogi seorang bapak atau seorang ibu yang punya anak sekolah. Ya, misalnya anak ini masih umur SD. Kemudian anak ini malas untuk sekolah, pengennya bolos, pengennya males-malesan di rumah. Maka yang dilakukan oleh orang tua adalah merayu. Orang tua yang baik, orang tua yang berpendidikan, orang tua yang punya santun, itu pasti akan merayu dengan bahasa rayuan kepada anak. Bagaimana bahasa rayuan orang tua kepada anak supaya mau sekolah? Biasanya yang pertama dipuji dulu anak ini. Ya, kalau anaknya laki-laki, anakku yang paling ganteng sendiri, atau ke perempuan, anakku yang paling cantik sendiri, anakku yang paling soleh, anakku yang paling pinter, anakku yang paling bla 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 bla. Intinya dipuji. Sebelum diperintah itu dipuji. Itu bahasa rayuan. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini pun sebelum memerintahkan kita untuk berpuasa, Allah merayu kita, dalam tanda kutip ya, merayu kita. Merayu kita apa? Dengan puji-pujian. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang ada iman di dalam hatinya. Wahai orang-orang yang katanya percaya kepada Allah. Wahai orang-orang yang katanya tidak suudzon kepada Allah. Wahai orang-orang yang yakin percaya bahwasanya takdir Allah itu selalu baik. Wahai orang-orang yang percaya terhadap bahwasanya Allah itu maha tahu dibanding manusia sendiri. Wahai orang-orang yang beriman bla 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 bla. Nah, ini adalah bahasa rayuan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para pemirsa Qalbun Salim dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan pembahasan pada ayat ini setelah yang satu ini. Para pemirsa Qalbun Salim dimanapun Anda berada, kita kembali pada acara kesayangan kita, Qalbun Salim Nasional Televisi. Pada segmen pertama tadi kita sudah membahas tentang bagaimana maha baiknya Allah Subhanahu wa taala ketika akan memerintahkan manusia untuk berpuasa saja, itu pakai nada rayuan. Ya ayyuhalladzina amanu. Seperti orang tua yang merayu anaknya untuk sekolah. Apa jadinya kalau orang tua anaknya bangun, kemudian malas sekolah, apa kemudian langsung ditampar anaknya, sana sekolah misalnya kayak begitu, atau anaknya masih tidur, sudah mau jam sekolah langsung disiram air begitu, tanpa dibangunkan dengan kata-kata yang halus begitu. Nah, kalau ada orang tua semacam ini orang tua apa ya? Ya keras, pendidikannya keras, tidak tahu bagaimana mengarahkan anak yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan manusia untuk berpuasa dengan nada rayuan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang punya iman di dalam hatinya, orang-orang yang katanya percaya sama Allah, katanya percaya sama takdirnya Allah, baru Allah melanjutkan firman-Nya dengan kutiba alaikumussyam. Kutiba alaikumussyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Baru dikatakan setelah merayu, orang tua merayu anak tadi, wahai anakku yang soleh, anakku yang ganteng sendiri, sak kecamatan, ayo sekolah nak. Nah, jadi dirayu dulu, dipuji dulu, baru disuruh, ya, ayo sekolah nak. Wah, anakku yang paling ayu sendiri, sak RT, ayo sekolah nak. Nah, baru perintah itu ada datang ketika setelah kalimat rayuan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan puasa itu dengan diawali dengan rayuan dulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Apakah cukup dengan bahasa itu? Ternyata tidak. Kita bayangkan orang tua tadi yang merayu anaknya untuk sekolah,
Ketika sudah dirayu, disapa dengan sapaan rayuan, kemudian diperintah untuk sekolah, mungkin anak itu masih malas untuk sekolah, masih malas untuk ke kamar mandi, masih malas untuk bangun, masih malas untuk siap-siap berangkat sekolah. Maka ada kata-kata rayuan yang ketiga. Ini si bapak atau orang tua mengatakan, "Nak, anakku yang ganteng sendiri, ayo sekolah, Nak." Rayuan ketiga bunyinya adalah, dulu ya kakak-kakak kamu, mas-masnya kamu, abang-abang kamu, mbak-mbak dulu kamu, itu mbak-mbakmu dulu sekolah, masa kamu nggak mau sekolah, Nak? ini bahasanya orang tua begitu. Atau mungkin anaknya yang suruh mondok nggak mau mondok. Wes nggak mau, saya sudah mondok, Pak. Wes yang penting aku sekolah ning jobo wes. Sekolah SMP, sekolah SMA ning jobo, wae enak wes dolan-dolan tok, misalnya seperti itu. Disuruh mondok nggak mau. Maka rayuannya itu pasti salah satu di antaranya, apa kamu nggak malu? Ya, dulu lo bapak ya mondok, umi ya mondok, mas-mas dulu, mbak-mbakmu dulu mondok semuanya. Masa kamu nggak mau mondok? Nah, keluarga kita semuanya ini mondok, kamu masa nggak mondok sendiri? Nah, inilah metode ini yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala merayu kita untuk mau berpuasa. Ya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Setelah Allah menyuruh, ayo kalian berpuasa, wajib untuk berpuasa. Maka firman Allah di penggalan ayat yang berikutnya adalah kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sama seperti sudah diwajibkan puasa itu kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi kamu nih nggak sendirian puasa memang berat. Nah, kamu nggak sendirian di situ. Ibarat orang tua nyuruh mondok kepada anak ragilnya, ya, anak bungsunya, dia memberikan motivasi, kamu nggak sendiri. Bukan berarti kamu tak suruh mondok, kamu ini termasuk anak buangan. Saya nggak suka kumpul sama kamu, bukan. Ini karena memang dulu-dulu kakakmu juga mondok juga, bapak dulu juga mondok juga. Bukan berarti saya mondokkan kamu terus kamu ini adalah anak yang bukan anak yang saya sayang dan lain sebagainya lah. Nah, ini metode yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merayu kita, orang mukmin, untuk mau menjalankan ibadah puasa. Ya berat, ya memang berat. Makanya ketika Allah menyuruh kita untuk berpuasa, Allah dengan rayuannya, dengan segala kebaikannya, dengan rahmatnya, ini menyuruh kita dengan firman-Nya yang sangat indah ini. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kemudian Allah menutup ayat ini la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, supaya kalian menjadi lebih bertakwa. Kalau kita geser ke orang tua yang nyuruh sekolah atau nyuruh mondok tadi, ini ibaratnya begini. Ketika disuruh mondok, kemudian dikasih motivasi bahwasanya dulu keluarga kita adalah lulusan pondok semuanya. Ini la'allakum tattaqun. Ini ibaratnya nanti kalau pinter itu yang ngempek siapa pinternya? Ya kamu sendiri. Kalau nanti kamu jadi orang terpandang, siapa yang untung? Ya kamu sendiri. Kalau nanti kamu mondok, kemudian jadi alim, kemudian bermanfaat untuk masyarakat, yang dapat pujian siapa? Bukan bapak, Nak. Yang pinter siapa? Kalau yang mondok kamu yang pinter siapa? Ya kamu sendiri. Yang soleh siapa? Ya kamu sendiri. Tidak ada ceritanya yang mondok kamu yang dapat pinternya bapak. Ini nggak ada cerita. Jadi mondok itu ya untuk kebaikannya kamu sendiri. Kamu sekolah dapat ilmu, ya ilmunya ya kamu empek sendiri. Bapak ini ndak minta ilmunya kamu, ndak minta. Kalau kamu nanti dapat kerja yang enak, jadi orang kaya, siapa yang kaya? Ya kamu. Bapak apa minta kekayaan kamu? Enggak. Ya kecuali kamu ciprati, ya begitu. Ini ibarat ya kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata Allah Subhanahu wa taala merayu kita untuk berpuasa masih dengan begitunya ya, dengan 4 kali rayuan ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Lah kalau kita bertakwa siapa yang untung? Ya kita sendiri.
Kalau masuk surga siapa yang untung? Ya kita sendiri. Kalau kita jadi orang yang lebih soleh, siapa yang untung? Ya kita sendiri. Yang dapat pahalanya siapa? Ya kita sendiri. Yang selamat dari siksa api neraka siapa? Ya kita sendiri. Yang dapat titel orang yang bertakwa dari Allah, yang disayang oleh Allah, yang diistighfari oleh malaikat, yang dapat syafaatnya Rasulullah, yang dekat dengan Rasulullah, siapa? Ya kita sendiri. Ya. Kita beribadah, kemudian apakah berpuasa terus puasa itu diempek sama Allah? Apakah itu menguntungkan bagi Allah? Tidak. Ya, puasa ibadah itu ya keuntungannya siapa? Ya keuntungan kita sendiri. La'allakum tatakun. Lalu apa kemudian alasan kita enggak mau berpuasa, itulah apa? Waduh, berat ya Allah. Puasa itu berat. Puasa itu saya enggak kuat karena saya kerja ini bla 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 bla. Maka datanglah rayuan Allah yang selanjutnya. Yang kelima ya. Dalam awal ayat 184, ayat yang selanjutnya Allah mengawali dengan kata-kata, dengan firman-Nya ayyaman ma'dudat. Ayyaman ini artinya jamak dari yaum. Yaum itu satu hari, yaumani dua hari. Kalau ayyaman itu beberapa hari. Ayyaman ma'dudat, beberapa hari ma'dudat yang bisa dihitung. Ya, yang bisa dihitung. Maksudnya apa? Ini enggak lama kok. Ya, puasa Ramadan ini enggak lama. Ya Allah berat. Ya Allah saya kerja sebagai kuli. Ya Allah saya kerja ini jadi sales. Tiap hari kepanasan, harus keliling seluruh kabupaten. Satu harinya bisa menempuh jarak 50-60 km. Panas ya Allah. Saya enggak kuat. Allah datangkan rayuan. Ya Allah, cuma beberapa hari saja. Ayaman ma'dudat. Ini rayuan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan orang mondok tadi ya, anak yang dirayu untuk mondok. Enggak lama, Nak. Mondok itu enggak lama. Wes ta, koyoke 6 tahun, koyoke 3 tahun. Enggak lama. Hales. Itu rasanya seperti 3 bulan saja itu, 3 tahun. Itu 6 tahun seperti ya 6 hari. Enggak lama, wes toh gak kroso. Di pondok itu hawanya seneng. Wes toh jalan dulu. Mondok dulu baru kamu tahu, nanti merasakan. Nah, ibaratnya begitu ya. Orang tua ngerayu anaknya untuk mondok kayak gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk puasa itu dengan 5 rayuan. Ya. Dengan 5 rayuan. Ayyamam ma'dudat yang terakhir tadi. Ya, hanya beberapa hari saja. Loh, beberapa hari itu maksudnya berapa? Ya 1 bulan itu. Berapa hari ya? 1 bulan itu. Tapi Allah kan enggak mengatakan 1 bulan. Loh kalau 1 bulan, 1 bulan itu ya 30 hari. Ya ayam ma'dudat beberapa hari, maksudnya berapa? Ya 30 hari itu. Tetapi kan pemilihan kata ini kan berpengaruh. Seakan-akan misalnya begini. Saya punya uang. Itu misalnya ya, harga handphone tertera 1.999.000. Nah itu kan bilangnya 1 jutaan misalnya. Itu toko kan biasanya begitu. Harga handphone 1 jutaan, padahal 1.999.000. Itu hampir sama dengan 2 juta. Tinggal 1 rupiah aja 2 juta itu. Kenapa enggak bilang 2 juta? Nah, toko-toko handphone, kenapa ente enggak bilang 2 juta harga handphone? Kenapa harus bilang 1 jutaan? 1.900.000-an atau ditulis 1.999.999 rupiah. Kenapa? Supaya ini terkesan enteng di otak. Ya. Kalau 2 juta, emak 2 juta, apa 2 juta, mahal kali. Tapi kalau 1.999.999, ya kayaknya enteng. Padahal ya sama saja. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memilih kata-kata itu ayyam ma'dudat. Kenapa? Karena pengen menanamkan dalam benak kita ini enggak lama. Ya memang benar enggak lama kok. Ya, dari 12 bulan kita disuruh hanya 1 bulan. Dan itu pun kebaikannya kembali kepada kita sendiri. Dan itu enggak sendirian kita puasanya. Umat-umat yang terdahulu juga ada berpuasa. Nah, kalau kita memang ngakunya beriman ya harusnya puasa. Kecuali kalau kita enggak punya iman, nah, ibaratnya kan enggak gitu. Maka indah sekali apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Qalbun Salim yang dimanapun Anda berada,
masih menarik sekali kita membahas tentang ayat-ayat puasa pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan setelah pariwara yang lewat berikut. Para pemirsa Qalbun Salim dimanapun Anda berada, kita kembali pada acara kesayangan kita, Qalbun Salim Nasional Televisi. Pada sesi yang sebelumnya kita sudah membahas bagaimana indahnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 183 184. Lah, keindahan ayat surat Al-Baqarah ini enggak akan kita bisa dapat feel-nya. Kita nggak bisa merasakan aura manisnya. Kita nggak bisa dapat romantisnya, nggak bisa merasakan feel romantisnya. Kalau kita baca lempeng saja, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita artikan lempeng aja, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Enggak dapat. Feel-nya nggak dapat, ini kaku. Maka ketika kita pengen menyelami apa yang ingin disampaikan Allah, feel-nya itu ya kita harus masuk ke dalam ayat tersebut, masuk menyelam lebih jauh. Coba kalau kita renungkan ayat ini, sama-sama bunyi ayatnya sama, kita artikan sama, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Oh ternyata begini ya indahnya Al-Quran. Maka saya katakan Al-Quran ini adalah sarana komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sumpek baca Al-Quran, ketika kita gembira baca Al-Quran, ketika keadaan apapun baca Al-Quran. Karena Allah lengkap di situ, ya, seakan-akan ini adalah sarana dialog kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bacalah Al-Quran, pahami dan selami maknanya dari yang kita baca dan rasakan. Anda seakan-akan seperti berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada alasan lagi kita enggak mau berpuasa. Ya. Kita ini siapa? Kita ini cuma hambanya Allah, kacungnya Allah. Kita ini bukan siapa-siapanya Allah. Kita ini ya hamba ya statusnya ya harus nurut sama tuannya. Ya kalau kita hambanya Allah, ya harus nurut apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ini cuma statusnya kita ini sebagai hamba. Kalau kita bayangkan, lah iya wong hamba ketika diperintah saja, Allah kok masih pakai rayuan sampai beberapa kali. Lah kenapa sih Allah merintah puasa gitu saja, apa susahnya? Ya, kita ini siapa sampai dibegitukan sama Allah Subhanahu wa taala? Kita ini kedudukannya apa? Istimewanya apa? Kok sampai dibegitukan? Disuruh puasa aja masih dirayu sampai 5 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya kasih sayang, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sangat besar, sangat luas. Ya, saking kita saja yang sering tidak menyadarinya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka persiapan apa yang harus kita lakukan untuk menyambut datangnya Ramadan tahun ini? Maka kita harus mempersiapkanlah ya. Yang namanya menyambut, kalau kita kedatangan tamu besar, misalnya lah ada gubernur mau bertamu ke rumah kita, masa iya minimal kita enggak bersihkan rumah kita, disapu? Masa iya kita enggak bingung mungkin beli air mineral atau beli gorengan atau masak-masak nasi untuk menjamu tamu kita? Masa ya gelondongan apa adanya kayak begitu? Ya enggak mungkin lah. Nah, kalau kita memang merasa kedatangan tamu Ramadan, ya paling tidak ada persiapan yang harus kita siapkan untuk menyambut tamu besar nanti, yaitu Ramadan. Apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama adalah ilmunya. Ya. Jadi sebelum masuk ke puasa Ramadan, ini kalau bisa kita
menimba ilmunya, terutama apa? Terutama ilmu tentang puasa. Paling tidak kita buka-buka lagi kitabnya, catatannya, dengar-dengar pengajian pada bulan Ramadan tahun lalu. Kita buka-buka lagi. Apa sih yang membatalkan puasa Ramadan? Apa saja yang membatalkan pahalanya puasa Ramadan? Jangan ketika puasa sudah dapat 10 hari, 15 hari baru bertanya, Ustadz, apakah nangis itu membatalkan puasa? Ustadz, apakah ngentut di dalam air itu membatalkan puasa? Kasep, ya. Harusnya ilmu itu kita perkaya ini buat persiapan sebelum berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kita tahu, oh puasa saya mantap, puasa saya ini sudah sah. Jangan kemudian di tengah-tengah baru bertanya, Ustadz saya jatuh keluar darah, apakah puasa Ramadan saya batal? Ustadz saya vaksin, saya suntik, apakah puasa saya batal dan lain sebagainya? Itu ditanyakan, kita cari tahu ilmunya sebelum menjalani puasa Ramadan. Yang kedua, apa yang perlu disiapkan? Mental dan semangatnya. Jangan sampai menghadapi Ramadan perasaannya ya begitu-begitu saja, biasa-biasa saja, seperti hari-hari biasa, seperti ritual saja. Ya sudah, wae poso-poso, wae taraweh-taraweh, nggak ada perubahan. Semangatnya nggak berubah, mentalnya nggak berubah. Malah kalau dengar puasa Ramadan mau datang, aduh, wes posoan maneh, waduh, poso maneh. Ini ndak seneng, malah menggerutu. Loh, kedatangan tamu, kedatangan gubernur, kok malah menggerutu. Waduh, wes gubernur teko maneh ning omah. Nah, ini kan enggak pantas. Kenapa? Karena yang datang ini gubernur, bukan kepala pasar, bukan bos kita. Ini gubernur. Ya harus kita sambut. Orang normal itu ya harus senang kalau didatangi tamu besar. Orang yang normal, yang beriman kepada Allah, ya normalnya ya harus senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Maka semangatnya ayo dicas lagi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam ayat yang sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mari kita renungkan kembali ayat 183 ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, coba kita pegang 3 kata kunci. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 3 kata kunci yang harus kita pegang pada ayat ini adalah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Begini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada anak kita sekolah, masuk SMP 3 tahun ya, atau masuk SMA itu 3 tahun. Ya. Orang yang sekolah, anak yang sekolah, itu kalau sekolahnya benar, nanti ketika lulus SMP dia akan tambah pinter, kan begitu. Yang namanya sekolah mestinya kalau lulus ya tambah pinter. Masa otaknya sama anak SD, lulus SD setelah lulus SMP nggak ada tambah pinter-pinternya sama sekali. Lulus SMP sama lulus SMA, anak kita ini orang yang sama, masa nggak ada tambahan pinter sama sekali? Mestinya ada tambahan kepinteran karena sudah bersekolah selama 3 tahun. Normalnya kalau anak sekolah, kalau lulus dia tambah pinter. Orang puasa normalnya kalau puasanya benar itu hasilnya nanti ya la'allakum tattaqun. Karena tujuan orang berpuasa ini diwajibkan oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa supaya apa? Ya. Agar apa? Kenapa kita harus puasa ya Allah? Kenapa kalau kita diperintahkan untuk puasa Ramadan? Ngapain? Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi lebih bertakwa. Ini tujuannya bertakwa. Berarti kalau berpuasa nanti goalnya, tujuannya supaya menjadi manusia yang lebih bertakwa. Tujuan anak sekolah ini kalau setelah lulus nanti supaya jadi
anak yang pinter. Lah kalau misalnya sudah sekolah 3 tahun kok masih nggak pinter, berarti yang salah itu kemungkinan ada 2. Yang kemungkinan adalah salahnya si anak, kemungkinan salahnya adalah sekolahnya yang nggak beres. Berpuasa juga begitu. Ketika kita berpuasa, kemudian kok masuk Syawal, Dzulqa'dah, Ramadan sudah lewat, kok nggak dapat ini yang namanya la'allakum tattaqun. Ya, kok nggak tambah solehnya, nggak nambah, takwanya nggak nambah, takut kepada Allah nggak nambah. Ya, ini berarti ada yang salah. Ya, yang salah siapa? Yang salah kemungkinan ada 2, orang yang puasa ini atau yang salah puasanya yang salah. Kan begitu. Maka apa tanda bahwasanya puasa berhasil? Ya lebih bertakwa kepada Allah. Contoh, sebelum Ramadan puasanya bolong-bolong. Tanda puasanya berhasil setelah Ramadan bolongnya sedikit lah dibanding yang bolong sebelum Ramadan. Kalau sebelum Ramadan masih suka emosian, ngamuan, sama anak ngamuan, sama pasangan ngamuan, senggol sidik bacok misalnya. Dibuat puasa Ramadan, kalau Ramadannya berhasil, maka setelah Ramadan dia lebih bisa ngontrol emosi, jiwanya lebih adem, enggak begitu ya? Itu tanda-tanda. Jadi ada perubahan lah. Ada perubahan meskipun sedikit ke perubahan menjadi yang lebih baik. Itu adalah tanda-tanda Ramadan kita berhasil. Lah kalau tidak ada tanda-tanda itu, sebelum puasa sama sesudah puasa podo ae ngamuan. Sebelum puasa, setelah puasa sama saja tidak pernah ke masjid. Sebelum puasa sama setelah puasa sama saja tidak pernah jamaah. Sebelum puasa, sudah puasa, sama saja nyolongan. Sebelum puasa, sudah puasa, sama saja perilakunya, nggak ada baik-baiknya, nggak ada perubahan sama sekali. Berarti itu tandanya puasa kita yang bermasalah atau orangnya itu yang bermasalah. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah pariwara berikut ini. Pemirsa Qalbun Salim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke acara kesayangan kita, Qalbun Salim Nasional Televisi. Kita sudah sampai pada segmen terakhir. Kita sudah bahas tadi tentang firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 183 surat Al-Baqarah. Tadi kita katakan bahwasanya puasa yang berhasil itu tandanya adalah ada perubahan ketakwaan, ada perubahan kesolehan. Dari sebelum puasa dengan sesudah puasa, dari sebelum Ramadan dibanding dengan sebelum Ramadan dengan sesudah Ramadan ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan berarti di situ ada yang salah. Yang salah apa? Orangnya yang salah atau prosesnya yang salah. Bagaimana kok orangnya yang salah, maksudnya bagaimana? Coba kita geser kepada anak sekolah tadi. Ini anak sekolah sudah SMA 3 tahun atau anak SMP menjalani sekolah selama 3 tahun. Loh kok dia nggak pinter? Jangan-jangan anaknya memang bermasalah. Bermasalahnya gimana? Jangan-jangan anak ini sebetulnya belum layak untuk lulus SD. Baru bisa nulis, maksudnya begitu. Jadi nggak layak untuk lulus SD saja nggak layak. Lah kok mau dimasukkan SMP? Dia mau sekolah 3 tahun ya tetap aja nggak bisa pinter. Kenapa? Karena anaknya memang belum mampu, tidak layak. Nah, terus kalau kita terapkan dalam ayat ini, dalam ibadah puasa, orang yang salah bagaimana? Lah, orang yang salah maksudnya adalah orang yang menjalankan ibadah puasa yang benar. Itu kan orangnya harus beriman. Kan begitu? Harus beriman. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Jadi yang wajib berpuasa itu adalah orang yang punya iman.
Maka dari itu persiapannya sebelum Ramadan ini, ayo kita siapkan iman kita. Ya, supaya apa? Supaya kita layak untuk masuk ke dalam madrasah Ramadan nanti. Ya, sudahkah kita percaya dan husnudzon terhadap semua yang Allah takdirkan untuk kita? Sudahkah kita pasrahkan nasib kita sesudah kita berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pasrah bongkoan? Sudahkah kita rela terhadap apapun musibah, sakit yang sudah ditimpakan kepada Allah kepada kita? Sudahkah kita yakin, benar-benar yakin bahwasanya Allah itu maha tahu apa yang terbaik untuk kita? Meskipun kita dalam benak kita seakan-akan itu bukan yang terbaik. Itu adalah bab keimanan. Maka sebelum masuk Ramadan, ayo perbaiki kualitas diri kita, keimanan kita perbaiki. Ibarat anak mau masuk SMP, pastikan dulu ini layak dan memang ini sudah lulus SD, kan begitu. Anak ini masuk SMA, pastikan dulu otaknya ini ya sekelas anak lulusan SMP kalau memang mau masuk SMA. Lah kalau kita imannya nggak ada, imannya tipis, mau puasa kayak apapun, hasilnya nanti nggak akan maksimal. Kedua, kemungkinannya adalah yang salah adalah prosesnya. Contoh, ini ada anak sekolah, ya, sekolah SMP, dia pinter, memang lulus SD, ya, punya ijazah, bukan tembakan ijazahnya, ya, bukan nyogok ijazahnya, memang benar-benar lulus SD. Dia masuk SMP, tapi sekolahnya nggak bener, sekolahnya bolosan. Kemudian ketika sekolah pun, ketika ada tugas nggak ngerjakan tugas. Ketika suruh nulis nggak nulis. Ketika ada PR nggak ngerjakan. Ketika guru menjelaskan ditinggal tidur, ditinggal mainan. Lah ini sekolah nggak sekolah ya sama saja namanya. Bedanya apa? Cuma dia absen ada di kelas. Ini sekolahnya berarti nggak beres. Sepinter apapun anaknya, tapi kalau sekolahnya nggak beres, ya dia nggak akan jadi anak yang lebih pinter. Orang yang beriman juga begitu. Orang yang beriman setinggi apapun imannya, tapi kalau puasanya hanya begitu-begitu saja, puasanya nggak beres, ya maksimal ya nggak akan maksimal nanti yang didapatkan pahala puasanya. Lalu bagaimana puasa yang nggak beres itu bagaimana? Puasa yang nggak beres itu contohnya adalah apa yang disabdakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak dapat apa-apa dari puasanya. Nggak dapat ganjaran, nggak dapat pahala, nggak dapat apapun, nggak dapat balasan apapun kecuali ngelak ambil elom, kecuali lapar dan dahaga. Lah ini puasa yang nggak beres. Yang puasa hanya perutnya saja, tetapi matanya nggak puasa, tapi mulutnya nggak puasa, ngomongin orang, menyakiti hati orang, ngegibahin orang. Mosok ngulek rujak buat buka puasa, ini bukan lomboknya yang halus tapi tetangganya yang halus. Nah ini puasa kan nggak beres kalau dilakukan di luar puasa aja nggak beres, apalagi dilakukan dalam keadaan berpuasa. Nah kalau puasanya kayak gitu, yang penting nggak makan, yang penting nggak minum, ya berarti jangan salahkan kalau kita nggak akan mendapat apa la'allakum tattaqun tadi setelah Ramadan. Kenapa? Karena puasa kita memang tidak beres. Seperti anak sekolah, sekolahnya nggak beres. Nah, baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertanyaannya, kita umurnya berapa sekarang? Ya, coba jenengan ingat-ingat umur panjenengan berapa sekarang? Ya, mungkin ada yang sudah 40, 50, ya, atau mungkin 60. Kalau saya kan ya umur 18 plus lah, ya, plusnya itu enggak tahu berapa. Ya misalkan panjenengan umur 50 lah sekarang. Terus jenengan akil balik berapa? Balik umur 15, sekarang umur 50. Berarti panjenengan menjalankan ibadah wajib puasa Ramadan sudah berapa kali?
35 kali. Pertanyaannya, 35 kali panjenengan berpuasa Ramadan 35 tahun ya, menjalani puasa Ramadan, itu ada enggak la'allakum tatakun tadi? Ada enggak buah lebih bertakwa tadi, ada enggak di dalam diri kita? Atau jangan-jangan 35 kali puasa hasilnya sama saja. Semenjak dulu mulai awal balik sampai sekarang kelakuannya sama saja. Tambengnya padha wae. Malah tambah dadi. Ya. Kalau tambengnya dulu masih belajaran, sekarang sudah geng. Misalnya kayak begitu. Dulu nggak mau ngaji, sekarang nggak bisa ngaji, tetap nggak bisa ngaji. Dulu waktu akil balik, sholatnya cuma Jumatan tok. Sekarang pun masih Jumatan tok sholatnya. Dulu waktu akil balik ngamuan, sekarang tambah ngamuan. Terus peningkatan apa? La'allakum tatakunnya ada enggak kalau kayak gitu? Padahal 35 kali Ramadan loh. 35 kali Ramadan, 35 bulan puasa Ramadan masih enggak bisa menelurkan tujuan la'allakum tatakun tadi. Lalu pertanyaannya, sampean masih butuh berapa kali, Pak? Sampean umurnya sekarang 50, 35 kali Ramadan gak cukup membuat sampean lebih la'allakum tatakun. Maka pertanyaannya saya, sampean mau butuh berapa Ramadan lagi? Mau butuh 5 lagi? 10 lagi? Siapa yang menjamin? Wong 35 kali aja ndak bisa. Sampean kok masih mau janji 5, 10 Ramadan lagi? Ya. Siapa yang mau menjamin janji sampean berhasil? Maka dari itu apa? Maka tidak ada jalan keluar lain, tidak ada solusi lain kecuali tahun ini kita harus menjadikan tahun Ramadan ini adalah Ramadan yang berhasil, yang bisa menjadikan kita orang-orang yang la'allakum tatakun tadi. Jangan tahun depan. Iya, kalau nggak diambil COVID zaman mati menghadap Allah. Ya, umur orang-orang nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu. Iya, kalau masih Ramadan tahun depan masih nutut umurnya. Kalau Ramadan tahun ini terakhir ya apa? Ya, maka tidak ada jalan keluar lain. Ayo, senakal apapun kita, sebanyak apapun maksiat kita, sebejat apapun akhlak kita, ayo jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang paling berhasil dalam hidup kita. Dalam garis miring, ayo jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik yang pernah kita lewati selama puluhan tahun ini. Karena kita nggak tahu Ramadan yang akan datang, itu kita masih nutut apa tidak. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik sebagai sangu kita, bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Riset membuktikan bahwasanya orang Indonesia di umurnya ini kalau diambil rata-rata sekitar 70 sampai 72 tahun. Ambillah 70 tahun misalnya. Umur kita misalnya 70 tahun. Terus usia pensiun itu berapa? 58 tahun. Berarti dari usia pensiun sampai usia kematian itu ada 12 tahun. Ya, kita mulai kerja produktif umur berapa? Katakan umur 25. Umur 25 kita mulai kerja produktif sampai umur 58. Berarti ada sekitar 33 tahun. Orang normal itu ketika dia kerja, sisanya dia akan tabungkan. Untuk apa? Untuk masa pensiun nanti yang 12 tahun. Supaya enggak minta-minta ke anak, supaya ketika pensiun tetap hidupnya sejahtera dan lain sebagainya. Dia rela menabung. Selama berapa? 33 tahun. 33 tahun kita kerja, itu kita nabung untuk hidup berapa tahun? 12 tahun ketika kita pensiun sambil menunggu mati. Sekarang pertanyaannya, setelah kita reng-reng tadi ya, setelah kita rinci, kerja 33 tahun untuk nabung supaya hidup
enak selama 12 tahun. Oke, sekarang pertanyaannya, kita hidup di alam barzah, di alam kubur itu berapa tahun? 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun, 1000 tahun. Nggak ada yang tahu berapa masa tunggu orang di kuburan. Kita hidup di sana. Kehidupan kita di kuburan, lamanya kita nggak tahu berapa lama kita. Terus kemudian kalau 12 tahun pensiun tadi, kita butuh 33 tahun nabung untuk alam barzah yang tidak tahu berapa puluh tahun. Apa yang sudah kita tabung? Sudahkah kita mulai nabung hari ini? Apa yang akan kita persembahkan untuk tabungkan, untuk kita panen di alam barzah? Maka dari itu ini kesempatan. Ramadan adalah waktu terbaik untuk memulai semuanya. Kita kembali ke titik nol dari Ramadan tahun ini. Semoga kita semuanya diberi taufik dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan tahun ini menjadi tahun Ramadan yang paling baik untuk kita semuanya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita di ujung acara. Kami ucapkan selamat menempuh ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai langkah dan ibadah kita semuanya. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.